Apakah kalian ingat sebelum namanya dipuji hari ini, pemain ini hanyalah pemain yang tak dilihat atau bahkan bisa dibilang pemain buangan. Padahal ia telah menunjukkan hal luar biasa bersama klubnya. Namun lirikan dari pelatih timnas Indonesia pun tak kunjung datang padanya. Hari demi hari FIFA Matchday pun berganti. Dalam list Garuda Calling pun, namanya tak ada menghiasi. Dan tibalah di mana Garuda Calling itu diterbitkan. Dalam laga hidup mati melawan Cina dan Jepang, di kualifikasi Piala Dunia yang lalu, lagi dan lagi namanya pun tak dipanggil. Ia diabaikan, ia disisihkan. Namun, takdir selalu punya cara yang misterius. Menjelang laga itu, Iji Maulana Fikri mengalami cedera, membuka satu slot kosong di lini depan. Dan dari situlah cerita seorang Beckham Putra dimulai. Bukan karena prioritas, dan bukan karena masuk rencana utama. Ia dipanggil hanya sebagai pengganti darurat. Sebuah pemanggilan yang bukan karena kepercayaan, melainkan hanya kebutuhan yang mendesak. Namun justru dari titik rendah itu, dari status pemain serap, lahirlah sebuah kisah besar. Sebab inilah awal mula seorang Beckham Putra menunjukkan pada dunia bahwa Garuda asal Bandung itu pun bisa terbang tinggi meski awalnya diragukan. Ketika hampir semua mata terpaku pada dua nama baru yang mencuri perhatian publik, Emiliano Jonathans dan Mauro Ziustra, ada sebuah anomali yang justru tak boleh kita abaikan. Sebuah fenomena yang seakan berbisik lantang. Jangan hanya menatap pada cahaya yang baru bersinar, karena ada kilauan lain yang diam-diam bersinar dengan caranya sendiri. Bukan karena nama besarnya, bukan pula karena status yang dilekatkan media, melainkan karena sebuah pertunjukan nyata di lapangan yang membuatnya sejajar. Bahkan dalam momen tertentu, dia sejajar dengan para pemain diaspora. Lihatlah tubuh kecilnya yang lincah itu, yang hadir bukan sekadar untuk jadi pelengkap, tetapi membawa sebuah pesan yang amat dalam, bahwa dia adalah pemain lokal yang tak ingin kalah bersinar. Ia memang skillful. Ia dikenal lincah, gesit dan lihai menggocek lawan. Tetapi kelebihannya tidak berhenti sampai di situ. Ia punya sesuatu yang jauh lebih bernilai. Kebijaksanaan dalam bermain. Semuanya tahu Beckham ini jago gocek. Namun bagi Beckham sendiri, skill itu bukan untuk pamer. Bukan juga untuk membuang waktu. Apalagi hanya untuk memancing sorakan semua penonton. Setiap akselerasi dan setiap gocekannya selalu punya tujuan. Ia hanya melewati lawan jika benar-benar perlu. Dan ketika ada opsi lebih baik, ia pun segera mengalirkan bola kepada rekan setim yang tidak terjaga. Dan disinilah perbedaan mendasarnya dengan banyak pemain lain. Seringkali kita menyaksikan gocekan demi gocekan yang indah, namun berujung pada hilangnya momentum. Beckham berbeda. Setiap tusukannya progresif, dan setiap pergerakannya menuju ke depan. Beckham ini jadi sedikit pemain yang bisa menjaga ritme serangan tetap hidup. Pemain yang menjembatani transisi dari lini belakang menuju lini depan dengan cepat dan efektif. Inilah alasan mengapa kita bisa menyebut nama Beckham Putra bukan hanya menjadi penghias di daftar pemain, melainkan jembatan emas di lini tengah. Sebuah poros yang mampu menjaga aliran serangan Garuda tetap menyala. Beckham tidak berlama-lama dengan bola. Ia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Ia hanya sibuk untuk membuat timnya terus melangkah maju. Dan dari situlah kita juga akhirnya paham bahwa Beckham Putra bukan hanya pemain yang hadir di lapangan, tetapi juga menjadi pemain yang membawa pesan. Pesan bahwa sepak bola Indonesia punya potensi besar dari anak negeri sendiri. Potensi yang siap berdiri sejajar bahkan dalam serotan yang sama dengan para pemain diaspora. Yang paling mengagumkan dari Beckham bukan hanya kecepatannya, bukan hanya kelincahannya, tapi filosofi bermain yang ia tunjukkan. Tidak bermaksud menyindir pemain lain, tetapi mari kita jujur jicimis kita, terutama pemain dari liga lokal, banyak sekali yang lihai menggocek. Namun seringkali gocekannya mundur, atau hanya sekadar menarik dan menahan bola terlalu lama, sehingga momentum yang sudah tercipta justru hilang sia-sia. Sebuah momen yang seakan berteriak lantang ke seluruh negeri, bahwa di tengah gemerlap, diaspora, masih ada darah lokal yang sanggup memberi nyawa pada permainan Garuda. Kita semua memang telah disajikan sebuah pertunjukan yang indah dari kakek seorang Beckham Putra malam tadi. Kala timnas Indonesia berhadapan dengan China Taipei, mungkin ada yang berkata, itu kan cuma China Taipei. Dan benar, kami paham itu. Tetapi justru disitulah letak nilai yang sesungguhnya. Lawan boleh siapa saja, besar ataupun kecil, lemah ataupun tangguh. Namun yang membedakan adalah bagaimana seorang pemain memperlihatkan visinya. Sebab melawan tim semacam ini, kita seringkali melihat para pemain yang masih memaksakan ego, ingin menonjolkan diri sendiri, namun lupa pada alur permainan. Beckham berbeda. Dari laga itu kita bisa menyaksikan sesuatu yang jarang terlihat. Visi, kesadaran bermain, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan kita pasti tahu
Jika melawan tim semacam ini saja, seorang pemain tidak mampu menunjukkan visi dan kedewasaan. Bagaimana mungkin ia akan mampu ketika menghadapi tim-tim raksasa yang keras dan disiplin? Maka malam itu, Beckham seakan memberi pesan tanpa kata, bahwa sepak bola bukan tentang besar kecilnya lawan, melainkan tentang seberapa besar arti dari setiap sentuhan yang kau berikan untuk bendera di dadamu. Jika ada yang beranggapan bahwa Beckham putra akan mendapatkan privilege hanya karena namanya, maka itu sesungguhnya hanyalah omong kosong belaka. Kenyataannya, Beckham justru menjadi salah satu pemain yang ditempa dengan cara paling keras. Sejak pertama kali menjejakkan kakinya di timnas Indonesia, pertama, beban itu datang bukan dari lapangan, melainkan dari nama yang melekat di punggungnya. Ia menyandang nama besar Beckham. Sebuah nama yang bukan sembarang nama, melainkan nama legenda sepak bola dunia, David J. Beckham. Tentu ekspektasi publik pun otomatis menggunung. Setiap kali ia turun ke lapangan, orang-orang tidak hanya menuntut performa, tetapi seolah menuntut dirinya sejajar dengan sang legenda. Di level timnas, performanya stabil, bahkan terus menanjak, hingga membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok yang ia jadikan panutan? Siapa idola yang diam-diam ia kagumi hingga mampu membentuk karakternya di lapangan? Dan ketika jawaban itu keluar, kita pun akhirnya mengerti bahwa pemain hebat selalu lahir dari siapa yang mereka idolakan. Karena apa yang mereka kagumi, pada akhirnya menyerap dan melekat dalam diri mereka sendiri. Dalam sebuah podcast, Beckham dengan penuh rasa hormat mengungkapkan kekagumannya. Dan ternyata, sosok yang ia idolakan bukanlah penyerang flamboyan atau gelandang penuh sorotan, melainkan satu nama yang kini menjadi tembok kokoh, sekaligus inspirasi di lini belakang, yaitu seorang Calvin Verdong. Tapi, main sama Calvin Verdong, kita bawaannya juga jadi tenang. Maka jika kita melihat permainan Beckham yang hari ini semakin efektif dan tidak egois, rasanya kita mengerti, karena Beckham belajar mengimprovisasi, juga menerapkan permainan simpel dan kerja keras dari seorang Calvin Verdong ke dalam dirinya sendiri. Sepak bola adalah tentang keberanian untuk menanggung beban, kerendahan hati untuk mendahulukan tim, dan keteguhan hati untuk terus melangkah meski jalan penuh rasa sakit. Dan malam itu, ketika Garuda melawan lawan kecil yang sering diremehkan, Beckham memberi peran besar. Bahwa kebesaran tidak diukur dari siapa yang kau hadapi, tapi dari bagaimana kau memberi makna pada setiap sentuhan untuk bendera di dadamu. Jadi ketika besok kita berbicara tentang timnas Indonesia, mungkin kita tidak hanya akan menyebut nama besar para diaspora, tidak hanya mengingat gol-gol spektakuler, tapi juga mengingat satu nama lokal yang pernah lahir dari cemoohan, tumbuh dari luka, namun memilih menjawab semuanya dengan karya. Ya, namanya adalah Beckham Putra Nugraha. Dan dapatkah seorang Beckham membawa timnas Indonesia menuju impian Piala Dunianya? Biarkan waktu yang menjawabnya.